Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua, yakni Roy Suryo, bersama dengan Refli Harun yang merupakan kuasa hukumnya, ternyata sudah mulai menemukan jalan buntu agar mereka bisa bebas dari jerat hukum ancaman 12 tahun penjara. Karena ternyata beberapa waktu yang lalu, Refli Harun sempat melaporkan kasus ijazah Pak Jokowi ini ke Komnas HAM atas dugaan adanya pelanggaran HAM yang dialami oleh kliennya, yakni Tifa dan juga Roy Suryo. Tapi tahu nggak kalian apa jawaban Komnas HAM? Ini membuat mereka menjadi makin linglung, teman-teman. Nanti kita simak videonya ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu habaib di Indonesia, ya kalau kita bilang ini habaib yang lurus gitu ya kan, membongkar bagaimana jejak rekam Tifa yang merupakan juga salah satu tersangka mengenai ideologi yang dia anut selama ini, yang ternyata ada irisan dengan Ahmad Kosinudin. Waduh, kira-kira apa ya? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Update terbaru hari ini guys, situasi makin mendebarkan di kubu Roy Suryo. Didampingi pengacaranya, Paik akhirnya buka suara lewat telekonferensi terkait laporan mereka ke Komnas HAM. Mereka berharap ada pelanggaran yang bisa dibuktikan. Tapi hasilnya, zong. Tidak seperti yang digembar-gemborkan sebelumnya. Zong ternyata, teman-teman. Coba kalian perhatikan muka dari Roy Suryo. Itu mukanya sudah melas, sudah lelah. Semua jalan yang dia tempuh, zong semua ternyata. Dia sudah menyurat ke Komnas HAM, melapor ke Komnas HAM, menyurat ke DPR, ke lembaga-lembaga negara lain, semuanya zong. Waduh. Materi yang ingin kami sampaikan itu terkait dengan rencana kami akan membalas surat ke Komnas HAM. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami beraudiensi mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan di mana Mas Roy, kasus di mana perkara di mana Mas Roy dan Dr. Tifa menjadi tersangka. Waktu itu masih ada Rismon, tapi Rismon tidak menjadi bagian dari mandat kami lagi sekarang. Dan Komnas HAM dalam surat itu mengatakan belum ada temuan tentang pelanggaran HAM. Waduh, belum ada temuan mengenai pelanggaran HAM. Garuk terus pala kau, garuk. Nggak ada temuan mengenai pelanggaran HAM, nggak ada. Makanya itu surat-surat kau itu ya, yang ingin meminta agar kasus ini dihentikan, nggak ada yang mau menerima, nggak ada. Ikuti prosedur hukumnya, nanti masuk pengadilan sana, biar kau di penjara 12 tahun ya kan, biar kita senang semuanya nih, kita menunggu nih kau di penjara. Waduh. Kami ingin menantang ya omongan-omongan celoteh para terbul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah P21 ya, omong-omong itu. Libur nih ya, tanggal merah. Artinya apa? Omong-omongan mereka. Jumat ini adalah hari biasanya terakhir dalam pekan ini, dan saya ingin menantang juga, atau kami ingin menantang ya, omongan-omongan celoteh para terbul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah Panik P21. dia. Ya. Bahkan ada Mak Lampir yang jarinya selalu pakai. Mak Lampir? Siapa tuh? Tangannya bisa masuk ke ijazah yang katanya embus itu. Mengatakan 1000% minggu depan terbit P21. Dari mana 1000% itu hampir kayak si omon-omon aja 11.000 triliun persen. Ya, panik dia. Ya, jadi artinya apa? Panik dia. Omongan mereka, termasuk omongan dari seorang advokat ini ya. Advokat. Bukan, kalau advokat itu lawyer. Ini advokat. Ya. Nah, ya, advokat itu apa? Advokat itu busuk, ya. Nah, gagal kau kan. Saya sudah A1. Mukanya kelihatan, muka kau kelihatan. Ya. Orang kalau terbiasa bohong tuh ya kayak junjungannya tuh tukang bohong semua. Pak Jokowi menyatakan setelah lulus UGM dia di hutan 2,5 tahun. Di Aceh ya. Di hutan di Aceh 2,5 tahun. Nah, berarti apakah mereka menikah di hutan? Atau apakah Gibran lahir di hutan? Atau apakah makin Pak Jokowi kacau bisa orang-orang berada di ini. dua tempat bersamaan? Gitu loh. Saya masih menunggu ini, soalnya kan videonya baru ya. Jadi katanya kan
Tadi. apa wisudanya di Jogja di UGM, katanya menikahnya di Solo, katanya Gibran lahir di Solo, tapi 2,5 tahun di hutan ini kapan gitu loh, sesudah, sebelum, atau kapan gitu. Makanya kita pingin, ya Pak Jokowi kan seorang presiden 10 tahun ya, Ya terus kita kenapa? ingin lah dijelaskan aja tahun per tahunnya gitu loh. Lah kau siapa? Hah? Kau siapa? Mau dijelaskan tahun per tahunnya untuk apa? Hah? Caleg gagal. Aduh, caleg gagal, caleg gagal. Untuk apa kau ngurusin hidup orang? Untuk apa? Hah? Kayaknya kau pusing banget ngurusin hidup Pak Jokowi, ha? Urus hidup kau sana. Emang hidup kau udah bener, ha? Hidup kau udah bener. Aduh, urus kau tuh caleg gagal lu tuh. Ah, Biar kasus ijazah ini juga selesai. apa hubungannya? Tanya-tanya lagi setelah Tak ini. jelas juga manusia ini. Iya, jadi silakan nonton video yang itu. Emang isinya 3 orang yang sedang kebingungan. Video itu Bisa biasanya menjelaskan, tapi ini kebingungan. pre-order. Orang-orang HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya itu ya, Bib. Ya, Termasuk Tiva itu kan kalau nggak salah juga aktivis HTI, ya kan? ex-HTI. Ex-HTI. Iya. XHT. Termasuk juga Rizal Fadila. Iya. Jangan-jangan juga Refli Harun juga sudah terkontaminasi juga ikut paham-paham Kayaknya. apa Darul Islam ya. Iya. Jadi sebenarnya kebencian yang mereka tebarkan ini sampai ke makam mendiang Ibu Sujiatmi pun Iya. hanya karena mereka marah ke Iya. Pak Jokowi yang Iya. membubarkan organisasi mereka HTI, Iya. ya, dan ingin membangun sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Iya. Jangan lagi dengarkan Jokowi dan keluarganya, kan iya, begitu iya, ya, Bib? iya, iya. Dan Kan sempat termasuk tuh. juga membangun aktivitas-aktivitas, Iya. ya, untuk masyarakat Iya. atau rakyat tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Apa seperti itu? Betul. Karena apa? Karena mereka meyakinkan negara mengusung Pak Jokowi ini penuh dengan kepalsuan. Oh, berdasarkan konsep mereka di Konsep mereka dengan propaganda ijazah palsu, dengan propaganda makam ini. Walaupun mereka punya data otentik, punya apa. sebenarnya mereka tahu ya sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli dan lulusan UGM kan, tapi Iya. Betul. dibangun framing karena ada desain. Ada desain jelas. Gus Dur konon pernah mengatakan orang yang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo Subianto, orang yang saat ini menjadi presiden kita semua. Kami ingin konfirmasi, benarkah Gus Dur menyatakan itu, dan apakah ada tafsir lain selain tafsir-tafsir yang sudah beredar saat ini? Saya tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Bentar. Ini Sobari ini siapanya Gus Dur, ha? Sobari ini siapanya Gus Dur? Kok hostnya ini minta penjelasan dari Sobari yang bukan siapa-siapanya Gus Dur? Hah? Ini makin gak jelas podcast-podcastnya ini nih. Tidak pernah mendengar. Iya. Karena itu bagi saya sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Gus Dur mengatakan Prabowo orang ikhlas. Itu sangat mustahil. Sangat mustahil katanya loh. Tapi yang mengatakan ini Mustahil. adalah juru bicara Gus Dur sendiri, Pak Adi Masardi. Saya bisa percaya pada Dimas Arti, tapi kita kan mesti tahu Gus Dur itu mengatakan itu dalam konteks apa. Lah? Ada konteks. Lah? Bisa ngomongkan sebaliknya. Tidak mungkin Prabowo kok dikenal sebagai kalangan pemimpin yang ikhlas. Itu tidak ada bukunya, Bung. Lah? Dan oleh Tidak ada militer, bukunya. pejabat, Gus Dur itu dicekal di berbagai daerah, dicekal, tidak boleh di sini, tidak boleh. Dalam konteks semacam itu akan mustahil Gus Dur memuji-muji, Personel militer. mengatakan ikhlas. Wah, itu mustahil. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Oh, aduh. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ngeri kali. Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Wah, luar biasa ya pengakuan dari seorang Gus Dur, mantan presiden kita, bahwa orang yang paling ikhlas adalah Prabowo.
Ikhlasnya apa? Ikhlasnya kepada rakyat. Ini luar biasa. Dan ini diungkapkan oleh beliau kayaknya sebelum Pilpres 2004 apa 2009 gitu. Kayaknya 2004 ya. Pas Pak SBY juga baru mau maju, Ibu Mega mau maju. Ya ini kan luar biasa. Dan konteksnya nih Sobari ya. Sobari, kau nih omong-omong juga nih. Konteksnya Gus Dur itu ditanyakan di antara calon presiden siapa yang paling ikhlas. Itu konteks pertanyaannya. Jadi kau ini, aduh, katanya nggak ada bukunya kalau Prabowo paling ikhlas. Kau lihat saja sekarang program-program Presiden Prabowo yang diangkat apa programnya? Semuanya itu adalah program kerakyatan yang langsung menyentuh rakyat kecil. Kemarin bunga PNM udah diturunkan jadi 8% yang sebelumnya kalau nggak salah 20% ya. Kemudian sekolah rakyat, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang sudah susah buat bayar sekolah sehingga dia tidak melanjutkan pendidikan masuk ke sekolah rakyat. Di sana dia dibiayai, diberikan pelajaran dan pendidikan yang baik, kedisiplinan dan lain sebagainya. MBG, ini kan langsung menyentuh rakyat kecil. Aduh, ini Sobari gimana ya pikirannya? Saya nggak ngerti lagi teman-teman. Saya yakin politisi akan bergerak untuk menyatukan Prabowo. Saya yakin. Lah? Pengusaha, ya, kau boleh untung, tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Kondisi geopolitik dan ekonomi yang sangat berat. Kalau stabilitas pangan tidak berhasil, saya yakin politisi akan bergerak untuk menyatukan Prabowo. Saya yakin. Lah, kok politisi? Hei, kau denger nggak sih orang-orang yang sampai saat ini selalu bicara ingin menjatuhkan presiden, ingin memakzulkan presiden? Siapa orang-orangnya? Hah? Siapa coba? Kawan kau sendiri kan di GMKR itu? Mantan Danjen Kopassus, Sunarko, yang tinggi kurus itu, yang rambutnya udah putih, siapa namanya itu? Itu dua orang itu yang biasa mengatakan ingin memakzulkan Prabowo. Siapa lagi? Ruslan Buton juga pernah tuh mengatakan itu. Itu kan kawan-kawan Anda semua. Saiful Mujani, Islah Bahrawi. Ya, itu yang mau menjatuhkan Prabowo. Itu Said Didu. Jangan kau sekarang mulai menjilat ke presiden. Saya yakin dia akan lakukan. Mereka tidak bergerak karena ada Kopassusnya ada dua di sini, Pak Amram sama Pak Rizal, untuk mulai menjaga. jilat. Jangan ganggu tentang kedaulatan pangan ini. Dan itu berhasil menurut saya. Boleh orang menyatakan itu angka-angka, bukan. Faktanya kalau masih itu hanya angka, gampang sekali digoyang oleh oligarki lewat Cipinang. Kalau itu hanya angka, itu percaya saya, itu gampang sekali. Tapi oligarki terus angka, jualannya dia nggak bisa menggoyang. Dan saya hormat betul sekarang kemandirian pangan ini kan ya intinya hanya dua menurut saya. Dan Pak Menteri sudah melakukan, hentikan mafia pangan dan naikkan harkat dan martabat petani. Itu saya pikir dua kunci yang sedang berlangsung sekarang. Politikus PDIP Guntur Romli kayaknya gagal move on deh. Masa gara-gara wakil presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan, dia bilang apakah Wapres Gibran Rakabuming Raka juga bisa? Karena kan katanya suara soal pemakzulan Wapres Gibran juga udah kenceng sejak tahun lalu. Guntur ngomong gitu di akun Instagramnya 13 Mei lalu. Dalam video itu, dia bilang waktu itu Forum Purnawirawan TNI yang berisi 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel sudah bersurat ke MPR dan DPR menuntut pemakzulan Wapres Gibran. Suara itu suara resmi dan terang, bukan bisik-bisik, bukan demo jalanan. Ada surat resmi dengan kop dan tanda tangan. Dasar tuntutannya adalah Mas Gibran dinilai lolos sebagai cawapres karena putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dianggap cacat hukum. Putusan itu katanya diputuskan oleh Anwar Usman yang juga pamannya sendiri, sebuah konflik kepentingan yang dinilai sangat jelas. Dia juga nyebut Ferry Amsari, ahli hukum tata negara yang bilang perkara itu bahkan didaftarkan di MK pada hari libur. Menurut Ferry, kata Guntur ini pertama kali dalam sejarah. MK juga dinilai langsung ngeluarin putusan yang mengabulkan syarat pencalonan Wapres Gibran tanpa lewat tahap pembuktian yang semestinya. Guntur juga ngejelasin argumen hukum yang bisa dijadiin landasan pemakzulan Wapres Gibran. Secara akumulatif, rentetan pelanggaran etik yang dia sebut dinilai bisa jadi bukti bahwa sejak awal Gibran gak memenuhi syarat secara etis dan moral untuk menjabat. Guntur juga nyebut soal Fufu Fafa yang menyerang kehormatan Prabowo Subianto dan keluarganya.
Kalau itu benar milik Mas Gibran, maka itu dapat masuk kategori perbuatan tercela. Dan proses pemakzulan ini bukan sekedar menjatuhkan Mas Gibran, melainkan mekanisme hukum yang sah. Di Filipina, wapresnya sudah dimakzulkan. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Kata Guntur. Netizen pun ramai-ramai berkomentar, padahal lu, PDIP nggak bisa move on dari Jokowi keluarga, bikin malu kalian, tulis seorang netizen. Yang kalah minta memakzulkan, ya mimpi di siang bolong, tulis netizen lain. Kemarin bapaknya, sekarang anaknya, besok bapaknya lagi. Ini sakit hati tingkat iblis, tulis yang lain. FYI, Parlemen Filipina memakzulkan Sara Duterte pada Mei 2026 setelah mayoritas anggota DPR menyetujui proses impeachment. Sekitar 257 anggota DPR mendukung pemakzulan jauh melewati syarat minimal untuk membawa kasus ke pengadilan politik di Senat. Setelah DPR memakzulkan, Senat akan menjadi pengadilan impeachment yang menentukan apakah ia benar-benar dicopot dari jabatan atau enggak. Jika Senat memutuskan bersalah, konsekuensinya dicopot dari jabatan wakil presiden dan dilarang mencalonkan diri di jabatan publik di masa depan. Nah, ada beberapa tuduhan utama yang menjadi dasar pemakzulan nih. Yang pertama, kekayaan tidak sah atau unexplained wealth. Sara dituduh punya harta yang nggak bisa dijelaskan sumbernya dan diduga terkait penyalahgunaan dana publik. Kedua, diduga terjadi penggunaan anggaran negara secara nggak semestinya. Ketiga, dia dituduh mengancam keselamatan Presiden Filipina saat ini, yaitu Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya. Ya kan? Sara Duterte ngebantah semua tuduhan dan menyebut proses impeachment itu sebagai langkah politik dari lawannya. Kasus ini juga dipandang sebagai konflik politik antara dua dinasti besar di Filipina, keluarga Marcos dan keluarga Duterte. Padahal sebelumnya Marcos Jr. dan Sara Duterte sempat bersekutu dalam pemilu. Tapi hubungan mereka kemudian memburuk dan berubah menjadi rival politik. Jadi sebenarnya ya, beda kasus sama seruan pemakzulan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, menurut UUD 1945, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau nggak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres. Tapi prosesnya sangat panjang. Nah, pertanyaannya nih, apakah Mas Gibran ngelakuin semua pelanggaran itu? Tentu aja tentu enggak. Terus soal akun Fufu Papa sampai sekarang, emang udah ada bukti yang benar-benar masin itu akunnya Mas Gibran? Punya Roy Suryo juga kali. belum ada. Sementara yang kelihatan sekarang, Mas Gibran justru cukup aktif sebagai wakil presiden. Banyak kegiatan, sering turun ke lapangan, dan kelihatan kerja bareng Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sebagai wapres, dia tuh kelihatan loh, gak cuma jadi simbol doang. Nah, kalau sekarang Mas Guntur bikin konten gini, jadinya muncul pertanyaan lain. Sebenarnya tujuan Mas Guntur Romli bikin konten kayak gini tuh apa ya? Apa karena isu pemakzulan ini sebenarnya udah mulai redup, terus pengen dipanasin lagi biar viral? Atau jangan-jangan ada agenda politik tertentu di baliknya? Jadi, udahlah, gak semua hal harus dipanas-panasin terus. Yuk move on dari isu Pilpres 2024. Aduh, gimana Guntur Romli ini nggak ketar-ketir ya kan? Nggak melemparkan isu-isu yang aneh-aneh di beberapa kontennya belakangan ini. Mulai dari isu Mas Wapres Gibran mau dimakzulkan, Mas Wapres Gibran offside dan sudah berkunjung ke 100 daerah lebih mengalahkan presiden, isu bahwa IKN batal jadi ibu kota negara. Jadi isu-isu yang dibunyikan si Guntur Romli ini memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran agar elektabilitas mereka tergerus, teman-teman. Itu yang mereka mau. Cuma sayangnya informasi yang kemarin saya dapatkan dari sebuah video bahwa ya mantan caleg-caleg dari Banteng itu sudah banyak yang hijrah ke PSI. Waduh. Apakah ini efek dari Pak Jokowi yang sudah sembuh, teman-teman? Makanya Banteng mulai was-was, mulai ketar-ketir, mulai panik karena sebentar lagi Pak Jokowi akan terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, berkunjung ke daerah-daerah. Waduh, ini banyak yang terancam nih ya kan? Banyak yang terancam redup, apalagi Banteng. Karena kan irisan pendukung Pak Jokowi dan juga Banteng ini ada, teman-teman. Karena Pak Jokowi mantan kader Banteng puluhan tahun. Dan juga ya banyak yang masih mencintai Pak Jokowi di tubuh Banteng. Nah makanya ini, waduh, ini sedang tarik-tarik tambang kayaknya nih ya. Waduh, udah nggak sabar gitu mau melihat Pak Jokowi turun ke lapangan, ke kampung-kampung, ke desa-desa, bertemu dengan masyarakat, bersalaman dengan masyarakat. Tapi gimana menurut kalian tentang apa yang dilakukan oleh Refli Harun yang katanya suratnya itu dibalas oleh Komnas HAM dan Komnas HAM mengatakan bahwa tidak menemukan sama sekali dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ataupun
penyelidikan kasus ijazah Pak Jokowi. Waduh, gagal maning. Mentok. Semua yang mereka lakukan nggak ada artinya, teman-teman. Bersurat kemanapun ditolak. Nggak ada yang mau menggubris, nggak ada yang mau meladeni mereka, apalagi DPR. Udah 2 kali mereka bersurat ke DPR, tidak digubris, alias ditolak, alias dicuekin. Bahkan Refli Harun konon kabarnya sudah menghubungi Bang Habibur Rahman via telepon, via WhatsApp juga mungkin ya, tapi nggak direspon juga. Waduh, kasihan sekali orang-orang ini ya. Aduh, ternyata apa yang mereka lakukan selama ini untuk bisa lepas dari jerat hukum gagal semua, teman-teman. Dan juga Tifa tadi, waduh, Habib Syahkur ini membongkar bahwa Tifa ini adalah ex-HTI. Waduh, ex-HTI loh. Kawannya Ahmad Kosinudin rupanya. Tapi kok mereka di dalam kasus ijazah ini pisah jalan? Kok Tifa nggak mau gitu berada di bawah naungan PH-nya Kosinudin? Kenapa ini? Apakah di dalam tubuh Hizbut ini juga ada perpecahan, teman-teman? Waduh, luar biasa. Dah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.